Bapa Sorgawi, sumber segala anugerah, kami datang di hadapan-Mu dengan sebuah kesadaran bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Bapa, oleh sebab itulah kami berkumpul bersama-sama untuk memohon kekuatan dari-Mu, untuk memohon bimbingan-Mu, untuk memohon Engkau memperlengkapi setiap kami ketika kami harus menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam pergumulan yang harus kami hadapi. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan sabda-Mu, sabda yang meneguhkan, sabda yang memimpin kami pada kebenaran sebagaimana Engkau kehendaki. Tolonglah setiap kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati dan pikiran kami. Juga bagi hamba-Mu ini, Engkau melayakkan dia dengan cinta kasih dan pengampunan-Mu dari segala cacat celah dan kelemahannya. Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan hati yang terbuka, karena kami rindu mendapat kekuatan dari-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 adalah bacaan kita mendasari pemberitaan firman pada hari ini. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku, kenakanlah perlengkapan senjata Allah, itulah tema hari ini. Saudara, tolong dijawab secara spontan, mengapa manusia mengenakan pakaian? Supaya indah, Pak. Ya supaya sopan, Pak.
Tapi ada pakaian yang tidak sopan kan ya, kalau tidak di tempatnya memakainya. Tapi yang paling esensial yang saya tahu Bapak Ibu, kenapa manusia mengenakan pakaian itu? Supaya tubuhnya terlindung, dan pakaian itu berfungsi untuk melindungi tubuh. Coba Bapak Ibu ngeligo itu tidak pakai baju, lalu jalan-jalan begitu dari pagi sampai sore, saya yakin masuk angin Bapak Ibu. Iya, masuk angin. Istri harus ngeroi, atau anak, atau kalau itu ibu ya suami, tapi ibu tidak mungkin yang ngeligo di jalan sana. Baik, saudara-saudara, pertanyaan berikutnya, mengapa prajurit yang diterjunkan ke medan perang mengenakan perlengkapan lengkap untuk sebuah pertempuran? Mungkin banyak jawaban, tetapi saya berasumsi supaya mereka siap, sanggup mengantisipasi, bahkan mengatasi setiap kemungkinan yang terjadi, sehingga prajurit itu mampu keluar dari setiap kesulitan, bahkan jika dimungkinkan dia menjadi pemenang. Lalu, mengapa bacaan kita meminta kita mengenakan perlengkapan senjata Allah? Itulah yang akan kita gumuli sore hari ini. Mengapa kita diminta untuk mengenakan senjata atau perlengkapan senjata Allah? Saudara-saudara, mungkin ada dari antara kita merasa bahwa kita secara emosional adalah pribadi yang kuat. Artinya punya karakter kuat, secara emosional kuat. Bukan mudah marah loh ya, tetapi punya hal-hal yang kokoh di dalam dirinya. Atau mungkin kita adalah pribadi yang mampu menghandle berbagai tekanan, mampu bekerja berjam-jam dari hari ke hari. Bukankah Jakarta menuntut orang yang tahan seperti itu? Mungkin saudara adalah pribadi yang menjadi tempat bersandar bagi keluarga besar. Setiap anggota keluarga ketika mereka butuh dukungan, larinya ke saudara. Heran aku, kenapa kok nggak ke dia ya? Kenapa ke aku? Setiap kali saudara-saudaraku butuh dukungan, larinya ke aku. Barangkali ada yang seperti itu, saudara. Saudara-saudara, ada banyak kekuatan. Tetapi dari sekian banyak kekuatan itu, yang paling penting adalah kekuatan di dalam Tuhan, saudara. Kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan Kristen sejati bukan dari tubuh, bukan pula dari segala hal duniawi, tetapi kekuatan Kristen sejati adalah kekuatan roh. Roh yang ada di dalam diri setiap kita. Kekuatan yang diukur dari iman, ketekunan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Ayat 10, saudara, yang kita baca ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat di dalam yang lain, bukan kuat dalam hal ekonomi, bukan kuat dalam hal intelektual, bukan kuat dalam hal macam-macam. Yang menjadi pesan adalah akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, dengan apa kita hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan itu? Jawabnya adalah dengan iman dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita dikaruniai itu. Dengan iman dalam kasih karunia Tuhan. Artinya iman itu harus ada di dalam kehidupan kita, dibingkai bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang menerima kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, ada banyak hal yang harus kita lawan di dunia ini. Ada banyak hal yang harus kita lawan. Kita harus siap bertarung dengan berbagai hal dalam kehidupan ini. Pertarungan melawan penyakit,
Bukankah kita tidak menyerah kepada penyakit? Oh penyakit engkau datang, aku menyerah saja. Tidak kan? Kita melawan penyakit itu. Kita berobat. Kita membangun diri kita untuk tetap teguh dan bersuka cita. Oh kalau Tuhan izinkan aku sakit, it's okay. Mungkin Tuhan sedang memberi waktu buat aku untuk istirahat. Pertarungan melawan tekanan kehidupan. Saudara, semakin berat tekanan kehidupan ini juga buat sopir-sopir bajai, sopir-sopir angkot yang protes ke kantornya Jokowi dan Ahok bahwa mereka sekarang satu hari bisa menghabiskan 80.000 sampai 100.000 untuk beli bahan bakar, tetapi belum juga naik ongkos ya untuk ini transport. Pertarungan melawan resiko kegagalan. Pernahkah saudara berada di dalam tekanan, merasa takut gagal ketika melakukan pekerjaan saudara atau target yang dibebankan pada saudara dalam pekerjaan saudara? Pertarungan melawan berbagai hal yang bisa membuat harapan kita kandas. Pendek kata saudara, tidak salah jika ada orang yang berkata, hidup ini adalah pertarungan dari hari ke hari. Dan sesungguhnya saudara, pertarungan kita dalam segala hal tadi adalah pertarungan spiritual. Pertarungan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Sebab di dalam berbagai pertarungan yang kita hadapi itu, kans iblis, kesempatan iblis untuk masuk dalam hal-hal yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan itu sangat besar. Dia siap untuk menyerang kita, menjatuhkan kita, bahkan mengalahkan kita, dan kans itu sangat besar. Pertarungan kita sesungguhnya bukan melawan tekanan-tekanan itu sendiri, tetapi pertempuran melawan iblis dengan segala kuasa kegelapannya. Ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, dalam berbagai tekanan itu, iblis bisa masuk di dalamnya, lalu menjatuhkan kita dan mengalahkan kita. Saudara, pertempuran ini mengambil banyak bentuk, saudara. Dalam kehidupan real kita, pertempuran kita mengambil banyak bentuk. Ada godaan-godaan seksual. Ada penyakit serius. Ada rasa duka yang sangat dalam kehilangan orang yang dicintai. Ada melawan kebencian dari orang lain. Atau justru kebencian kepada orang lain. Bahkan barangkali melawan kebencian terhadap Tuhan. Saudara jangan sangka bahwa orang Kristen itu tidak bisa benci pada Tuhan. Bisa. Ketika dia mengalami sesuatu yang berat di dalam hidupnya, lalu dia bisa tiba-tiba berubah. Tuhan tidak sayang sama aku benci sama dia, aku mau mogok sekarang. Bisa itu terjadi, saudara. Dalam kehidupan orang Kristen. Pertempuran melawan berbagai keinginan dan nafsu. Kecanduan, macam-macam kecanduannya. Kecanduan game, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, bahkan melawan kebanggaan diri atau kesombongan yang setiap kali ada di dalam diri kita. Saudara, saya tidak hendak mengatakan bahwa iblis membuat seseorang sakit atau kemudian iblis juga menjadi penyebab seseorang melakukan penyimpangan seksual atau setiap hal buruk itu disebabkan oleh iblis. Bukan sedang blaming pada iblis, tetapi kans iblis untuk masuk dan menjatuhkan kita begitu besar. Kalau kita siap untuk mengatakan no, sebenarnya oke. Tetapi seringkali kita tidak mampu mengatakan tidak kepada setiap hal
yang menggoda kita. Yang saya mau katakan adalah, ada kekuatan spiritual, ada kekuatan penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat yang siap melemahkan setiap orang, bahkan orang-orang yang sudah percaya, dan menyebabkan kita jatuh, kemudian menginjak-injak kita di bawah kuasanya. Kekuatan kegelapan itu berusaha sekuat mungkin untuk membuat orang percaya jatuh dan membawanya lebih dalam ke dalam dosa, dan akhirnya menghancurkan dia dan melemparkannya kepada kebinasaan. Saudara, menjadi kuat di dalam Tuhan adalah satu-satunya cara untuk dapat melawan iblis dengan segala kuasa kegelapannya. Kita harus kuat di dalam Tuhan dan bertempur melawan kekuatan kuasa kegelapan itu dengan perlengkapan senjata Allah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ilustrasi yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah pakaian seorang tentara Romawi, karena itulah yang dilihatnya setiap kali. Memakai gambaran dari tentara Romawi, Rasul Paulus mendaftar. Ada 6 setidaknya hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. 7 jika salah satunya doa, tetapi doa itu tidak kelihatan menjadi perlengkapan senjata tentara Romawi. 6 hal itu adalah kebenaran, keadilan, Injil, iman, keselamatan, dan firman Allah. Kebenaran, keadilan, Injil, iman, keselamatan, dan firman Allah. Fakta bahwa masing-masing digambarkan oleh bagian-bagian tertentu dari pakaian prajurit Romawi itu benar-benar penting di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bahwa kita masing-masing memiliki 6 sifat dalam kehidupan kita. 2 hal yang pertama adalah kebenaran dan keadilan. Saudara, kenapa ini penting? Rasul Paulus ingin setiap orang Kristen meneladan Kristus. Kebenaran dan keadilan adalah etika dasar bagi orang Kristen. Kebenaran dan keadilan berkait dengan integritas dan ketulusan. Tuhan juga merindukan setiap orang percaya menunjukkan integritas dirinya sebagai orang percaya. Tuhan juga menghendaki di dalam kehidupan orang percaya ini ada ketulusan dan bukan kepura-puraan. Hal berikut adalah Injil. Dikatakan Injil damai sejahtera. Apa isinya, saudara-saudara? Isinya adalah berita tentang pengampunan dosa yang dilakukan Allah di dalam Kristus, yang pada sore hari ini kita rayakan dengan perjamuan kudus. Roti dan anggur yang ada di hadapan kita ini adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Dan dengan tubuh dan darah itulah kita beroleh pengampunan dosa, kasih karunia yang teramat agung di dalam kehidupan kita. Injil harus memberi kekuatan kepada setiap orang percaya bahwa hidupnya sudah dikuduskan. Dengan demikian, saudara, orang percaya tidak mau lagi mengotori kehidupannya dengan menyerah pada kuasa dosa dengan segala manifestasinya. No. Kalau di jalan-jalan itu ada say no to narkoba, say no to corruption, now say no to sin. Tidak. Aku tidak mau lagi hidupku dikotori dosa, karena aku sudah menjadi pribadi yang dikuduskan. Tubuh dan darah Kristus adalah bukti pengudusan itu. Yang keempat, bagian paling penting dari perlindungan rohani, saudara,
adalah iman. Iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat 6a mengatakan itu. Jika kita juga melihat 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, kita tahu betapa besar iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus juga. Dia berkata begini, memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bayangkan kuasa Allah yang memperlengkapi, yang sanggup merubuhkan benteng-benteng. Saudara-saudara, ketika hidup ini seperti langit tertutup awan, ketika persoalan ekonomi muncul, ketika hati terasa berat oleh berbagai pergumulan, ketika Tuhan terasa begitu jauh, buat orang percaya apa yang bekerja? Iman yang bekerja, saudara. Iman membawa kita untuk mempercayai bahwa kita tidak sendiri. Iman membawa kita untuk mempercayai bahwa Tuhan ada. Dan Dia mau mengulurkan tangan, bahkan campur tangan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah iman. Dengan iman dikatakan kita dapat memadamkan panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara-saudaraku, panah api bisa muncul dalam berbagai rupa. Godaan yang mengobarkan berbagai nafsu, bisakah itu muncul dalam kehidupan kita? Ya, itu panah api dari si jahat. Bujukan-bujukan yang membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan, bisakah itu datang dalam kehidupan kita? Itu panah api dari si jahat. Fitnah, pernahkah kita mengalaminya? Itu panah api dari si jahat. Karena jika kita tidak tahan, kita akan membalas dendam kepada orang yang memfitnah itu. Keputusasaan, itu panah api dari si jahat. Karena dalam keputusasaan itu kita bisa lari meninggalkan Tuhan, mencari sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Bahkan mungkin kekuatan-kekuatan magis yang bersifat menghancurkan kehidupan, itu bisa datang dalam kehidupan orang percaya. Iman memadamkan semua panah api dan membuat panah api itu tidak berbahaya. Iman harus menjadi perisai permanen bagi setiap orang percaya sehingga ia mampu bertahan. Yang kelima dan keenam adalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, keselamatan bukan saja bicara tentang sorga. Keselamatan bukan saja bicara tentang sorga. Tetapi keselamatan adalah pengalaman kelahiran baru dalam hidup kita. Pengalaman kelahiran baru dalam hidup kita. Dan kehidupan baru kita di dalam roh. Apakah kita sudah mengalami dan merasakan kelahiran baru? Apakah kita juga sudah merasakan bahwa kita ini hidup di dalam roh Tuhan? Keselamatan berarti bagaimana kita memaknai serta mengisi hidup selamat yang sudah Tuhan beri. Keselamatan itu konkret. Bagaimana kita memaknai dan mengisi hidup selamat yang sudah Tuhan beri. Orang yang sudah diselamatkan, saudara-saudaraku, harus selalu ingat bahwa dirinya bukan yang dulu lagi. Aku bukan yang dulu lagi. Aku sudah berbeda. Seperti syair lagu itu.
Aku yang bukan yang dulu lagi. Aku berbeda. Apa bedanya? Sekarang aku berjalan, berdiri bersama, melangkah bersama, bahkan hidup di dalam Kristus. Kristus di dalam aku. Dan aku diselamatkan untuk suatu tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan. Pedang Roh, firman Allah. Saudara, kuasa kegelapan tidak akan mundur ketika kita pakai Alkitab. Mundur, enggak, aku enggak mau. Enggak. Firman Allah bukan ini. Ini adalah media supaya kita tahu firman Allah. Tetapi firman itu ada di hati ini. Kalau kita membaca ini sampai khatam tetapi tidak ada satupun yang nyantol dan termeterai di hati, itu tidak ada juga gunanya. Dia akan menjadi senjata ampuh ketika dia terpatri di hati ini. Dan dia mengendalikan bagaimana lidah kita berucap. Saudara-saudaraku, iman Kristen dibangun di atas dasar Alkitab. Firman Tuhan, Skriptura, sola Skriptura. Bukan berdasar pengalaman-pengalaman subjektif yang kita miliki. Sekalipun pengalaman-pengalaman itu berdasar dari percaya kita. Bukan. Firman itu harus hidup serta mewujud nyata, menjadi konkret dalam setiap hal, dan menjadi konfirmasi atas iman kita. Sebagaimana sang firman yang sudah menjadi manusia. Dia bukan firman lagi yang ada di awang-awang, tetapi nyata hadir di tengah kehidupan ini menjadi manusia. Yesus Kristus. Firman Allah yang ada di hati kita juga harus mewujud nyata, menjadi sesuatu yang konkret dan real, bisa dirasakan, didengar oleh banyak orang. Yang terakhir, saudara, last but not least, doa. Di luar yang 6 tadi. Kenapa doa? Doa membuat kita waspada secara rohani. Doa membuat kita waspada secara spiritual. Dengan doa, kita bersekutu terus-menerus dengan Tuhan. Dan dengan memohon kepadanya, kita bisa mempertahankan kesadaran akan kebutuhan diri kita sendiri maupun kebutuhan orang lain. Doa membuat kita sadar bahwa kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan dan ada orang lain. Saudara-saudara, dengan cara yang tidak dijelaskan dalam Alkitab, Allah telah membiarkan dirinya tergerak oleh doa-doa kita. Bukan kita yang memerintah Allah, tetapi Allah tergerak oleh doa-doa kita. Doa adalah kekuatan yang tidak kasat mata, tetapi mengubah keadaan. Saudara-saudaraku, agar kita menjadi kuat, agar kita mampu bertempur melawan kuasa yang bisa menghancurkan hidup selamat kita, yang harus kita kenakan bukan segala sesuatu yang membuat kita jadi sombong, tetapi yang harus kita kenakan adalah perlengkapan senjata Allah. Dan last but not least tadi, apa saudara-saudara? Last but not least-nya apa? Doa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.